Selamat malam Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Senang sekali bisa memandu acara malam ini. Karena ini adalah tonggak sejarah masa keemasan Yomari Internasional. Bukan kebetulan nama kode kita adalah Golden Organic. Golden, masa keemasan itu saya sudah merasakan sendiri dengan respon kawan-kawan di lapangan. Dan malam ini, malam istimewa karena ini pertama kali kita bertemu salah satu dari tim ahli Yomari Internasional untuk pupuk organik kita, Golden Organic. Dan beliau adalah memang ahlinya, seorang sarjana pertanian. Beliau masih muda dan energik dan sangat humble. Untuk itu, saya akan segera panggil, saya nggak sabaran lagi untuk bertemu beliau yang pertama kali buat saya juga. Dan kita semuanya persiapkan hati dan pikiran kita sambut Bapak Dio Yanuarsyah Arinanda. Silakan Pak Dio. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua untuk para leader Yomari di seluruh penjuru Indonesia. Saya lihat ini banyak yang jauh-jauh ini, dari Kalimantan, Medan. Wah, sangat excited sekali. Sekilas biografi saya kuliah di Universitas Jember, Fakultas Pertanian Agroteknologi. Saya masuk tahun 2012, didik terakhir saya S1 Pertanian, masuk 2012, lulus ke 2017. Saya meneliti pupuk ini sudah sebelum kuliah sebenarnya. Jadi mulai tertarik dengan dunia pertanian itu sebelum kuliah. Jadi ingin merubah cara-cara petani yang konvensional sekarang kita rubah menjadi lebih mudah, lebih menghasilkan, lebih banyak yang didapat oleh petani dengan cara mengurangi modal yang dia keluarkan, seperti itu. Oke, kita kenalkan Yomari Golden Organic Premium Fertilizer ya. Ini teknologi yang dimaksud dengan teknologi Jepang karena dia nanotech. Nanotech itu teknologi nano yang mana nano itu ukuran kecil sehingga untuk ketanaman itu mudah diserap. Itu inti yang sekilas tentang teknologi fertilizer ini. Apa keuntungan kita menggunakan Yomari Golden Organic? Satu, meningkatkan kualitas hasil panen, jelas itu keinginan kita. Dua, memperbaiki tanah. Yang dimaksud memperbaiki tanah itu kan kita tahu petani sekarang menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida kimia. Seringkali seperti itu petani kebanyakan sekarang. Sehingga di tanah itu membuat tanah itu yang dulunya netral sekarang menjadi masam. Kebanyakan saya di Jawa Timur itu saya cek dengan pH meter, kebanyakan tanah di Jawa Timur itu nggak sampai 6,5, sulit sekali untuk mencari 6,5. Kan pH untuk tanah netral itu adalah 6,5 sampai dengan 7,5. Toleransinya 0,5. Sebenarnya kalau netral itu 7 pH-nya. Jadi kebanyakan tanah-tanah sekarang itu masam sehingga membuat unsur-unsur yang di dalamnya, kandungan organik di dalam tanah itu berkurang. Yang ketiga, membuat tanaman tahan segala cuaca. Yang dimaksud dengan tanaman tahan segala cuaca ini, misalkan kita tanam jagung di bulan Desember, Januari, bulan-bulan basah ya, bulan hujan, itu biasanya kan tanaman jagung kurang begitu menghasilkan. Insya Allah dengan pupuk Yomari Golden Organic ini kita bisa menyamakan hasil dari jagung yang di bulan Desember, Januari sampai Februari bisa sama seperti di bulan Juni, Juli, bulan-bulan tanaman palawija. Yang keempat, merangsang pembuahan di luar musim. Misalkan tanaman durian ya, yang pernah saya coba itu, durian itu bisa berbuah di luar musim ketika orang lain belum berbuah. Itu durian yang saya dari pupuk Yomari Golden Organic ini bisa berbuah. Yang keempat, meringankan biaya produksi. Penggunaan Yomari Golden Organic ketika diaplikasikan di lapang, dia bisa berkolaborasi dengan pupuk konvensional seperti urea, TSP, atau ZA, tapi tidak begitu besar seperti yang digunakan pupuk oleh petani sekarang, gitu ya. Jadi bisa mengurangi biaya produksi. Misalkan padi yang pernah saya coba itu 1 hektar hanya menggunakan 1 kintal pupuk majemuknya. Sisanya menggunakan pupuk Yomari Golden Organic. Ya, yang terakhir, mempercepat masa panen. Ini dipahami dulu ya, mempercepat masa panen bukan menjadi misalkan padi yang 3 bulan jadi 2 bulan panen, bukan begitu. Jadi intinya tanaman padi bisa panen itu kejadiannya serempak.
biasanya kan ada beberapa tanaman padi yang kalah saing, dia kompetisinya antar tanaman dia kalah. Itu kan itu juga menyebabkan pengurangan hasil pada saat panen. Kandungan unsur-unsur yang ada di Yomari Golden Organic meliputi metilpurin, kalium 24 dinitrofenol, ini hal kimia mungkin kalau menjelaskan ini agak lama saya ya. Ini kalium 5 nitrogualikal, kalium nitrofenol. Unsur hara siap saji yang ada di Yomari Golden Organic merupakan makanan siap saji untuk tanaman sehingga dapat langsung diserap tanpa proses fotosintesis. Nah, saya jelaskan di sini yang dimaksud siap saji yaitu biasanya umumnya tanaman itu kan dia menyerap karbon dioksida, menyerap air dan nutrisi di tanah melalui pembuluh silem ke atas ke tanaman, dia fotosintesis di daun, terus dia sebarkan lewat pembuluh floem. Nah, itu membuat saya berpikir kok lama gitu ya. Tanaman ini mau makan aja kok lama gitu. Melalui proses yang rumit, mulai fotosintesis sampai osmosis, difusi, segala macam, siklus Krebs. Itu siklus fotosintesis yang menurut saya agak lama. Melalui teknologi nano yang saya kembangkan bersama tim Yomari Golden Organic, kita bisa membuat jadi nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu langsung siap saji. Tanaman nggak perlu lagi dia masak, nggak perlu lagi dia ambil unsur-unsur di dalam tanah. Jadi semuanya yang diinginkan tanaman ini sudah tersedia. Jadi kita aplikasinya Yomari Golden Organic ini nggak cuma melalui akar, jadi bisa batang, daun, dan semua bagian tanaman. Karena menurut ilmu yang saya pelajari bahwa tanaman itu memiliki sifat totipotensi. Totipotensi itu adalah kemampuan tumbuh dari setiap bagian tanaman untuk menjadi anggota baru atau indukan baru. Jadi menurut saya ketika di semua bagian tanaman dia dikasih kandungan pupuk berteknologi nano, dia akan langsung diserap gitu. Perbedaan pupuk kimia, pupuk organik dan Yomari. Pertama, kekurangan pupuk kimia. Satu, merusak kualitas tanah. Yang saya jelaskan pertama tadi yaitu dia membuat tanah masam. Kalau bahan-bahan kimia itu, penyerapan unsur hara perlu proses fotosintesis, jelas sekali, karena proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida, air, lalu dihasilkan itu pun hasil fotosintesis adalah gula. Jadi gula itu zat gula yang dihasilkan oleh fotosintesis oleh tanaman itu enggak langsung dimakan oleh tanaman. Jadi ya harus dipecah lagi menjadi fruktosa, sukrosa atau yang lain sehingga sampai dia siap dimakan oleh tanaman. Melalui intinya pupuk Yomari Golden Organic ini, dia mempermudah tanaman untuk mendapatkan nutrisinya. Ya, ini salah satu keunggulan Yomari Golden Organic, memperbaiki tanah, penyerapan unsur hara tanpa proses fotosintesis. Ini hitung-hitungan ya, kalau misalkan antara hasil yang didapatkan petani akan menjadi lebih besar ketika menggunakan Yomari Golden Organic. Ketika pupuk yang digunakan oleh petani adalah pupuk kimia, ini per hektar ya, per 1 hektar menggunakan pupuk, kita ambil data harga pupuk di hargaweb.id. Jadi seperti ini, kita pupuk kimia 3 juta dikali kalau organik lain ini kekurangannya dia membutuhkan banyak sekali untuk membuat tanah itu netral. Ketika dia mau menaikkan pH tanah, pupuk organik lain ini hanya butuh sekian puluh ton untuk jadi berapa truk organik yang ditumpahkan ke tanah ketika akan menaikkan kadar organiknya. Ketika penggunaan Yomari Golden Organic semakin banyak, semakin penggunaan Yomari Golden Organic di tanah itu semakin sering, dia membuat tanah yang masam tanpa pemberian zat organik lain, dia akan membuat tanah itu netral. Itu intinya. Itu pH netral 6,5 sampai 7,5 ya. Ya, ini testimoni sampel penggunaan Yomari Golden Organic. Dia membuat tanaman padi memiliki anakan yang sangat banyak. Ini sampai bisa ketika akan panen ini sampai bisa nggak mampu ini kayaknya petaninya meluk padinya. Melon, biasanya melon ini 2 untuk 3 buah itu sangat sulit ya kalau menemui saya di petani di daerah Jember terutama. Dan kalaupun melon ini nggak bisa, saya jelaskan kalau penggunaan Yomari pupuk organik ini bisa difungsikan dengan pupuk-pupuk lain asalkan dia perbandingannya sedikit sekali. Melon pernah saya
coba itu di Jember saya kasih Yomari, dikasih pupuk ureanya terlalu banyak, dia buahnya pecah, terlalu banyak unsur N di dalam sehingga buahnya jadi pecah gitu. Kalau ini dia penggunaannya hanya Yomari 1 saset dan 2 sendok urea kalau nggak salah itu. 2 sendok makan dicampurkan dalam 1 tangki. Tangki ukuran 15 sampai 17 liter. Jember daerah Panti. Ini salah satu jagung di Lampung. Ya kelihatan seragam sekali ya. Ini yang di pinggir. Cabai ini yang sekarang lagi lumayan harganya. Para petani cabai senyum-senyum sekarang. Biasanya kalau cabai masalahnya dicacar ya. Kalau cacar dan rontok biasanya kalau petani itu masalahnya di situ. Bisa kalau menggunakan Yomari Golden Organic nanti bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Cara pemakaian terutama pemakaian umum ini ya. Jadi misalkan Anda ingin menggunakan 1 saset Yomari Golden Organic bisa dicampurkan dengan 3 gelas air ukuran 200 ml. Lalu 1 gelas biang itu dicampurkan dengan air 1 tangki 17 sampai 20 liter. Mungkin tangki yang umum di petani biasanya 15 liter ya. Ini beberapa mungkin bisa di screenshot aja ini para pejuang pakan di seluruh Indonesia. Ini untuk cara-cara ini nanti daripada saya baca nanti kelamaan bisa di screenshot aja. Untuk cara-cara di tanaman padi ini untuk tanaman hortikultura. Saya sudah berikan ini ya campuran-campuran untuk misalkan penggunaannya setelah tanam 1 sendok teh dan KNO3. Nggak begitu banyak penggunaan pupuk konvensionalnya. Ini tanaman kebun untuk perikanan sekilas 3 saset itu digunakan ke kolam seluas 1 hektar sebelum tebar bibit sehingga membuat kandungan di dalam air ini tidak biasanya kan air ikan gurame itu gampang stres kalau langsung ditaruh ke kolam ya. Ini kalau misalkan diberikan pupuk Yomari Golden Organic ini insya Allah bibit-bibit yang masih kecil itu nggak mudah stres intinya. Bisa selamat sampai 95% bibit yang diberikan di kolam tersebut. Mungkin jawabin pertanyaan gitu ya Pak ya, Pak Dio ya? Ya, Q&A. Yang bertanya ini saya, apakah pupuk YGO bisa digunakan 100% untuk tanaman pertanian dan perkebunan tanpa menggunakan pupuk kimia majemuk lainnya? Bisa Pak sebenarnya Pak. Bisa sekali YGO digunakan tanpa menggunakan pupuk kimia majemuk lainnya. Tapi tetap kita harus menggunakan pupuk yang ada di pasaran gitu kan. Untuk strategi marketing lah itu. Jadi nggak bisa kita harus full menggunakan pupuk kita. Harus ada selingan. Misalkan saya tadi kan ada campuran, tapi nggak begitu banyak menurut saya itu Pak, kalau penggunaan pupuk majemuknya. Jadi misalkan hanya 2 sendok, 3 sendok, itu hanya nggak sampai sekilo penggunaannya. Jangan takut untuk mencoba ya, karena petani sekarang biasanya untuk hal-hal baru seperti ini kurang begitu yakin, akhirnya tetap ditambahi banyak gitu kan pupuk kimia. Kemarin ya saya ceritakan tadi itu, pupuk tetap dikasih urea sebelum dia menggunakan Yomari, takarannya sama. Jadi buahnya itu bentuknya pecah. Tetap harus pakai pupuk kimia majemuk lainnya Pak ya. Tapi nggak banyak kan. Oke lanjut Pak Agus. Khusus perkebunan cabai, apakah YGO komplit bersama anti hamanya Pak? Nah kalau anti hama itu kan namanya insektisida bukan fertilizer ya. Jadi pupuk, namanya pupuk ini ya nanti kita buatkan produk lain yang untuk itu insektisidanya untuk cabai. Cuma dari kandungan YGO ini ada yang bisa untuk istilahnya imun untuk penyakit cacar. Jadi bukan insektisidanya langsung, jadi imunnya aja. Yang rencana mau dibuatin yang organik juga ya Pak ya? Bukan pupuknya Pak. Jadi kalau ini kan fertilizer itu pupuk. Kalau insek itu beda lagi. Siap saji itu apakah seperti campuran AB mix ya Pak kalau di tanaman hidroponik? Tanaman hidroponik itu kan kalau cara pemakaian aplikasi pupuknya di satu wadah gitu ya. Jadi ya bisa dicampurkan di situ. Hari kemarin ada pernah hidroponik tanaman selada. Dia nggak pernah dapat ukuran selada air yang ukurannya besar. Ketika pakai pupuk Yomari Golden Organic, dia kaget besarnya itu nggak bisa saya share di sini ya. Besar sekali.
Satu tanaman itu megangnya sampai gini dia susah. Jadi pengalaman dia selama menanam selada air hidroponik, dia nggak pernah mendapat ukuran sebesar itu. Jadi testimoninya dia merasa puas sekali dengan menggunakan pupuk Yomari Golden Organic. Gitu, Pak. Untuk Lampungnya tadi di daerah mana ada? Lampung dekat ini GGP. Menyambung pertanyaan sebelumnya, khusus perkebunan cabai, apakah pupuk Yomari Golden Organic ini juga sudah termasuk untuk mencegah penyakit pada tanaman cabai akibat serangan bakteri? Itu saya jawab tadi kayaknya. Iya, sama kayak. Terus apakah YGO bisa digunakan di jenis bunga, matahari, anggrek, dan jenis lain? Oh, itu sangat bisa, Pak. Ini kan juga bentuknya itu kan nggak kayak pupuk-pupuk pada umumnya ya. Kita simple, bagus gitu packingnya. Dari satu saset bisa dibawa kemana-mana tanpa kotor-kotor. Biasanya banyak bawa karung ke sawah gitu ya. Jadi dengan bentuk yang simple, cocok sekali untuk bunga yang sekarang lagi trending ya. Bunga-bunga pada mahal. Jadi penggunaan orang-orang di kota ya, untuk beli pupuk ini pun kan petani pun suka itu kalau beli pupuk ini dengan packingnya yang bagus dan sasetan mudah dibawa kemana-mana. Jadi untuk bunga-bunga sangat bisa sekali. Berarti dia secara satu tangki untuk satu saset atau yang sudah jadi biang dulu Pak untuk bunga? Bisa. Menurut saya itu lebih dibiangkan dulu ya kalau untuk bunga, karena terlalu besar nanti kandungan yang didapat oleh bunga itu. Jadi dibuat aja biangnya dulu. Kalau satu saset satu tangki ini kebanyakan itu. Wah, buat berarti bunga, murah banget Pak. Itu satu saset bisa 3 tangki berarti? Iya. Kalau obat pupuk lain berapa? Jadi murah banget ini. Untuk tanaman cabai, apakah pupuk YGO bisa menjadi multifungsi untuk mengatasi masalah penyakit tanaman cabai, apalagi di daerah dataran rendah misalnya mati gadis. Memang ada gadis juga Pak ya ini cabai ya. Keriting dan leles ya. Leles itu apa ya? Kalau keriting itu virus dia. Nanti ada caranya sendiri. Kalau mati gadis ini apa Pak? Saya juga nggak pernah tahu ini. Cabai. Saya juga baru dengar ini kayaknya. Nah, leles apa leles ini kan? Mungkin iya, layu mungkin. Kalau menurut hemat saya seperti itu. Dia tiba-tiba kadang ada layu, dia tiba-tiba layu, bisa dicek di tanahnya itu kalau layu tiba-tiba layu. Kalau cabai, tomat tiba-tiba layu itu biasanya di tanah ada kayak semacam hama atau memang dia tanahnya endemik dengan penyakit itu. Tanaman karet, cara pemakaiannya sama ya Pak, sama tanaman sawit? Kalau di tanaman kebun kayak kopi, kakao, karet itu penggunaannya satu saset untuk satu tangki. Jadi nggak usah pakai biang. Dicampur urea 2 sendok, itu aja. Kalau untuk tanaman kebun. Disiram apa disemprot juga Pak? Saya jelaskan pertama tadi kalau ini pupuk Yomari Golden Organic ini kan bisa ditanam di bagian tanaman apapun. Jadi dikocor lebih bagus, disemprot juga bisa masuk melalui batang, bisa masuk melalui akar, bisa melalui daun. Jadi nggak harus lewat akar. Terserah mau yang pakai gimana bagusnya. Enaknya dialah, simple. Untuk perikanan dengan jenis ikan lele dengan tempat polybag, bagaimana pemakaiannya Pak? Ukurannya kolam kecil ya. Misalnya 2x2 Pak ya, kalau saya lihat polybag itu. Belum pernah saya nyoba lele seperti itu, tapi ya agak diturunkan sedikit lah. Jangan full 3 bungkus tadi saya bilang ya di slide saya. Ya pakai biangnya itu aja ya Pak ya? Nah, pakai biangnya aja itu mungkin. Oke, apakah pupuk YGO bisa digunakan untuk tambak udang? Tambak udang, bisa Pak, semua bisa. Apakah pupuk YGO bisa diaplikasi ke ternak misalnya ayam, sapi, dan lain-lain? Jangan Pak. Saya nggak ngerekom untuk untuk di ternak. Untuk perikanan apa sudah pernah diuji coba? Apakah mengurangi tingkat kematian dan mempercepat pertumbuhan perikanan ini Pak? Itu saja yang saya jelaskan kan, dia membuat kolam itu menjadi nyaman untuk ikan. Jadi biasanya kan kalau trial saya di Gurame itu banyak, kalau trial kontrol sama uji coba, yang kontrol ini banyak yang mati. Hampir sisanya hanya 70%, 70-75%.
Ketika dipakaikan Yomari Golden Organic ini sampai bisa 90-95%. Itu yang saya coba. Kan gurame gampang stres kalau masih untuk dia pertumbuhan dari bibit ke usia pertengahan itu gampang stres sekali. Nah, ini untuk perikanan apakah setelah dikasih pupuk untuk berian makan normal, jadi setelah itu dikasih makannya normal atau dikasih jumbo, ukuran jumbo? Kalau makan biasa, Pak. Makannya biasa. Ukurannya yang dibiasakan untuk biasanya dia pakai berapa petani itu ikannya penggunaannya normal. Cuman dia itu kan membuat kondisi airnya aja. Kondisi airnya ini menjadi lebih baik untuk ikan. Apakah pupuk YGO bisa digunakan untuk tanaman porang? Porang, Bapak tahu ya porang? Iles-iles kalau Jawa Tengah ya. Porang bisa itu membuat ukuran umbi lebih besar. Kalau penggunaan untuk porang, caranya sama ya, penggunaan itu biang dulu 1 gelas untuk 1 tangki. Itu bisa membuat itu ukuran umbinya lebih besar. Apakah pupuk YGO bisa untuk tanaman hias seperti bunga mawar, dedaunan seperti aglonema? Sudah dijelaskan tadi. Ya. Ya. Apakah pupuk YGO bisa dicampur dengan pupuk kimia majemuk? Udah bisa ya tadi ya? Bisa. Pak, untuk kelompok sayuran dan cabai ukuran lahan berapa luasnya, Pak? 1 hektar. 1 hektar butuh 3 sasetan berarti ya? Kan itu ukurannya tangki ya, jadi nggak harus ketika tangkinya itu habis ya harus ganti tangki yang lain gitu. Ukurannya kan tadi bukan per hektar untuk aplikasinya, jadi kita aplikasikannya per tangki kalau misalkan per tangki. Cuman kalau cabai ngisinya dari biang, bukan dari saset ya Pak ya? Ya, bahaya nanti. Kalau tanaman kebun yang besar-besar, seperti kakao, kopi, karet, itu baru 1 saset. Tangki. Ya. Nah, untuk perikanan keunggulannya seputar apa Pak? Dan apakah akan terjadi efek negatif pada tambak jika terjadi kelebihan dalam pemberian pupuk? Kalau kelebihan bahaya nggak Pak? Enggak bahaya. Salah ya. Bahaya duitnya aja Pak ya, kalau berlebihan ya. Apakah pupuk YGO bisa dicampurkan dengan pestisida dalam penyemprotan tanaman? Dicampur? Ya, ini salah satu keunggulan pupuk YGO ya. Ketika dia dicampur, biasanya kan kalau pupuk umum dicampur dengan pestisida atau insektisida, herbisida, dia akan membuat kandungan pestisida itu menjadi netral. Kalau keunggulannya pupuk YGO, dia nggak membuat kandungan insektisida itu menjadi netral, jadi tetap berfungsi dengan baik. Kalau pupuk sebenarnya, kalau teorinya pupuk kalau dicampur dengan insektisida itu dia nggak boleh, kalau menurut ilmu yang saya dapat di bangku sekolah ya. Jadi nggak boleh antara ketika sifatnya insektisida ini kan asam, sedangkan pupuk ini basa. Ketika dicampur maka dia akan nggak berfungsi ketika diaplikasikan. Jadi kalau penggunaan pupuk YGO, dia pupuk tapi bisa dicampur dengan insektisida. Dia nggak membuat insektisida itu malfungsi, begitu. Jadi istilahnya jadi hemat kerja Pak ya, sekali semprot sudah dua-duanya ini. Ya. Ini pertanyaannya itu menghemat kerjaan bisa. Ini. Kalau kondisi tanaman sayur daunnya dimakan ulat, apakah bisa ditaruh? Ya nggak bisa ini Pak ya, udah kejauhan. Itu hama. Keuntungan pupuk YGO digunakan untuk tambahan vitamin makan ternak apa saja? Ini tadi ternak nggak bisa, nggak rekom saya kalau ternak. Nggak. Dosis tanaman hias ya sama. Ini berarti dosis tanaman hias pakai biang. Biang itu 1/3 saset ya Pak ya? Ya, 1 saset di bawah 3 gelas, 1 gelasnya untuk 1 tangki. Untuk perkebunan sawit sendiri, apa kelebihannya setelah memakai pupuk YGO? Dan bila ada kenaikan hasilnya sampai seberapa persen kenaikan hasilnya setelah memakai pupuk YGO ya Pak? Tanaman sawit biasanya keunggulannya seperti tanaman-tanaman kopi, tanaman tahunan yang lainnya ya. Dan keunggulan pupuk YGO pun sudah saya jelaskan di awal tadi. Mungkin bisa dilihat di situ bagaimana keunggulan pupuk YGO terhadap tanaman. Salah satunya pasti ada yang seperti itu, bisa berbuah dengan serempak, itu yang jelaskan saya awal tadi. Menyambung tentang pencampuran dengan pupuk kimia lain, apakah tidak
malah biaya transportasi pengangkutan pupuk kimia tersebut tidak berkurang, Pak? Nah, ini mungkin di bayangan yang tanya ini tetap pakai pupuk kimia dengan jumlah yang digunakan sebelum dikombinasikan dengan pupuk YGO. Jadi misalkan dia biasanya memupuk padi itu 5 sak, tetap dia pupuk 5 sak. Jadi penggunaan pupuk YGO tambah lagi pupuk 5 sak. Mungkin yang di benaknya seperti itu. Jadi kan yang saya anjurkan kan hanya berapa tadi? Hanya sendok makan. Sendok makan ya. Sendok makan. 1 hektar kemarin kalau padi saya cuma habis 1 kintal. 1 hektar padi 1 kintal pupuk biasa plus pupuk YGO. Ya, hemat banget ya Pak ya. Biasanya kan Korea aja 300 kilo ya. Sekarang mahal juga langka kayaknya. Apa di daerah-daerah teman-teman juga seperti itu ya? Saya dengarnya begitu juga Pak. Ya bisa dijadikan solusi penggunaan pupuk Yomari ini. Makanya ini kesempatan baik, jadi kesempatan emas karena di luar lagi seperti itu keadaannya dan pas meluncurnya Golden Organic ini. Lampung mayoritas petani kopi. Apakah YGO sangat bagus buat tanaman kopi, Pak? Ya, itu sama caranya. 1 saset, 1 tangki, dikocor di batang bisa, disemprot juga bisa. Ini bagusnya apa? Mungkin pertanyaan itu bagusnya apa kalau setelah dikasih ini, Pak? Kopinya lebih enak atau lebih banyak atau lebih besar-besar? Mungkin ini. Kalau enak nggak enak itu kan kita bisa lihat dari varietas ya, Kak. Mungkin kita bikin Robusta jadi kayak Arabica. Umumnya aja tanaman bagus kan berbuah, buahnya lebat, itulah mungkin manfaatnya. Jadi bukan yang justru dengan pupuk YGO biaya transportasi lebih murah ya, kejawab tadi ya. Pupuk YGO apakah bisa digunakan untuk budidaya rumput laut? Lah ini kan agak aneh Pak, di laut ini misalnya. Bagaimana penggunaannya? Nah, ini susah ini Pak. Saya tahu Bapak susah ini. Belum trial ini. Laut karena kandungan laut itu kan NaCl-nya tinggi ya, kandungan garamnya. Jadi belum pernah saya coba itu untuk di pembudidaya rumput laut. Nah, kandungan NaCl-nya yang bikin saya takut ngerubah kandungan pupuk YGO-nya ini. Apakah untuk tanaman hias disemprot seminggu sekali atau bagaimana? Mestinya tadi ada daftarnya ya Pak ya. Nanti kita kasih materinya sih, ada daftarnya Ibu ya. Untuk tanaman ini berapa kali aplikasinya seminggu atau 15 hari gitu, ada tabelnya Bu. Jadi daripada nanti bingung ada tabelnya. Iya, di kemasan kan sudah ada Pak ya. Iya ada tabelnya nanti. Pak, untuk 1 botol pupuk ini bukan botolan ya, nanti sasetan ya. Jadi 1 pak isi 10 saset, 1 sasetnya 10 mili, kira-kira gitu Bu. Jadi 1 pak itu 100 mili. Nah, kira-kira gitu ya. 1 sasetnya tadi untuk tanaman keras 1 tangki, untuk tanaman yang nggak keras tadi jadi 3 tangki gitu ya Pak ya. Iya. Kan dibiangkan dulu kira-kira gitu. Nah, untuk pertanian dan perkebunan yang kondisinya tanah gambut, apakah pupuk YGO masih sangat diberikan untuk menaikkan hasil panen Pak? Tanah gambut ini kondisinya kan dia kelebihan organik, dia kandungannya basah ya. Kalau bisa mungkin digunakan YGO, cuman volumenya dikurangi sedikit. Misalkan penggunaannya itu 1 saset tadi dari 3 biang itu menjadi 5 biang. Gitu. Oh malah dikurangi ya? Kurangi untuk aja. Gambut dikurangi, ini lebih encer lah kira-kira gitu. Dikocor atau disemprot? Ya sama aja tadi udah dijawab ya. Berapa kali seminggu ada tabelnya nanti ya. Kita lihat. YGO tergolong suplemen nutrisi pupuk organik, hayati atau apa bagi tanaman? Pupuk organik? Hayati ya, dari herbal ya Pak ya. Apakah pupuk YGO bisa mengatasi batang kopi yang mati pupusnya, Pak? Pupusnya itu pupus ya apa? Pucuknya itu ya apa? Bisa. Itu bisa sekali. Bisa. Jadi kemarin pernah ada yang coba aplikasi pupuk YGO ke tanaman yang pupusnya sudah nggak hidup. Jadi saya coba itu keluar langsung. Ini dia coba cepat pupuk YGO ya. Jadi nggak nunggu waktu seminggu, nggak sampai seminggu dia pupusnya sudah keluar.